lagi dengerin Talk Show Morning Zone bareng SMC RS Logorejo Semarang. Kirim pertanyaan kamu ke 0811 2700 902 atau DM kita di Instagram @TraxFMSMK. Radio anak muda paling seru only on Trax FM, hits yang kamu suka. Arak Trax minggu lalu kan kita ngobrol soal pentingnya soal depresi ya, Yo ya. Iya, depresi. Depresi minggu lalu kan kita bahasnya soal depresi tuh. Mumpung bulannya masih bulan kesehatan mental nih, jadi kita full setiap Jumat masih akan bahas juga tentang kesehatan mental juga. Betul. Tapi yang hari ini beda, Pak Rio. Apa bedanya, Pak? Yang hari ini kita bakal bahasnya kesehatan mentalnya secara lebih general. Oke. Pendengaran kita kan banyak yang masih remaja-remaja, banyak banget. masih banyak yang adik-adik, even anak yang seumuran kita juga kadang dengerin kita. Iya, betul. Makanya itu Trax hari ini kita undang lagi nih salah satu dokter yang bakal nemenin kita hari ini buat ngobrol. Ada Dokter Ihdinavia Harsaya, spesialis kedokteran jiwa. Halo Dok, selamat pagi. Selamat pagi. Manis banget suaranya langsung pas on air. Kan sahabat anak Trax. Jadi pagi ini kita bakal ngobrol banyak banget sama Dokter Via. Ini terutama soal kesehatan mental yang secara lebih general ya Dok ya, terutama untuk para remaja ini nih. Yang sekarang ini kayaknya emang butuh perhatian khusus banget karena kasus-kasusnya kayaknya kan juga nggak ada liburnya gitu, selalu ada aja kita ngelihat di sosial media lah, di mana lah semuanya selalu ada. Sebenarnya kalau dipikir lagi Dok, banyak orang-orang yang ngerasa kayak alah ya itu tuh nggak depresi, itu tuh nggak ada apa-apa gitu, itu kayak cuman lagi stres aja, lagi capek aja gitu. Kalau kita ngomongin soal kesehatan mental ini seberapa penting sih Dok sebenarnya kesehatan mental ini buat remaja-remaja ini? Oke, jadi kadangkala tuh tadi bilang ini lagi capek aja, lagi stres aja, atau kadangkala dibilang mental aja lu, mental gitu kan. Iya betul. Padahal akhir-akhir ini kesehatan mental tuh sangat penting sekali di kalangan remaja ya. Bahkan kasus-kasus gangguan mental pada remaja itu cukup tinggi, terutama kasus-kasus bunuh diri gitu. Ya, betul. Bahkan kalau kita tahu Polri sendiri mencatat pada tahun ini itu aja sudah 1.350 kasus. Wow. 2024 ya, 1.350 kasus. Dan itu belum selesai itu 2024 belum. Dan itu kalau dilihat dari usianya itu 13,8% itu remaja. Oke. Nah, kita sering banget kan lihat di sosial media bahwa misalnya ditemukan mahasiswa nih bunuh diri di kamar kosnya, sehingga hal itu benar-benar menjadi perhatian kita semua. Oke. Gitu. Tapi nah itu kan tadi dokter yang barusan dokter omongin itu kayak ada berita mahasiswa atau apa. Maksudnya kayak saya pribadi ya mungkin masalah mereka udah mulai kompleks nih di sini nih gitu kan ya, udah bukan cuman masalah yang ada di rumah aja tapi jauh di luar itu semua. Betul. Juga kan kita juga pasti yang bikin kaget kayak anak SMP Dok. Ya, SMA bahkan mungkin masih usia anak sekolah. Ada yang anak SD gitu. Apa saya kayak apa maksudnya kan kayak kita orang awam, apa yang jadi masalah ya seberat gitu. Sampai seberat itu. Iya gitu. Maksudnya kalau masalah kesehatan mental sendiri emang ini tuh dari umur berapa aja sih Dok sebenarnya? Jadi kita bicara remaja dulu ya gitu. Kalau gangguan mental sih memang bisa diderita siapapun, usia berapapun ya. Tetapi kita kali ini bicara tentang remaja. Yang kita sebut remaja adalah 10 sampai 18 tahun. 10 sampai 18 tahun Dok. Oke. Iya. Oke, jadi 10 sampai 18 tahun ini kita mengacu pada gen apa nih? Gitu. Kalau saya kan mungkin si milenial atau saya gen Y ya mungkin gitu.
Walaupun saya Millennials sebenarnya lah, Dok. gen alpha sih saya. Nggak usah sok-sokan muda deh dokter. Saya kan ngikutin anak trek, jadi saya ngikutin yang muda-muda. Jadi yang paling sering adalah pada Gen Z maupun Gen Alpha ya. iya. Jadi kalau Gen Alpha sendiri mungkin anak-anak awal SMP ataupun SD yang akhir ya. Jadi dia kelahiran tahun 2011 ke atas. Kemudian kalau Gen Z sendiri kan memang kelahiran tahun 1995 sampai 2010. Oke. Makanya kan sering terjadi tuh di Gen Z maupun di Gen Gen Alpha. Alpha gitu. Berarti dari umur segitu itu udah mulai rentan banget yang namanya kena kesehatan mental atau gimana? Betul. Jadi memang ada plus minusnya. Gen ini sungguh luar biasa baik sebenarnya ya. Mereka melek banget terhadap teknologi. Ya. Oke. Tapi kadangkala saking meleknya nih banyak informasi yang masuk. Iya. Oke. Sehingga tanpa saringan dan kadangkala mereka tidak suka diatur-atur gitu. Sehingga aturan tadi kadangkala menimbulkan suatu tekanan. Oh gitu. Jadi penyebab utamanya kalau menurut Dokter Via berarti sebenarnya karena si overload informasi ini Bisa. akhirnya tidak tersaring dan mereka nggak punya prinsip yang tetap untuk menghadapi itu semua ya dok ya. Apakah itu penyebab utamanya atau sebenarnya ada penyebab utama yang lain dok? Jadi penyebabnya memang kalau masalah gangguan mental itu cukup banyak ya, tapi kalau kita kondisikan adalah 3 hal ya. Yang pertama adalah secara biologi. Oke. Memang mereka secara biologi bisa jadi suatu rentan, misalnya adanya faktor genetik. Kita tidak bisa mengesampingkan faktor genetik ya, di mana misalnya keluarga yang sebelumnya ada yang menderita depresi ataupun misalnya schizofren, bisa jadi dalam pola asuhnya bisa mengakibatkan seperti itu. Oh, tapi Oke. berarti kalau itu secara Biologi, biologis iya. itu tuh turunnya itu kan kalau genetik itu kayak lewat keturunan Iya, darah kayak begitu keturunan tuh. gitu. Berarti bisa dong kalau kayak Tetap ada Kemungkinan. kemungkinan. Oke. Ya, tetap ada kemungkinan. Walaupun tidak 100% ya orang depresi iya, iya. ini Iya. enggak, tetapi tetap kita tidak bisa mengesampingkan dari faktor genetik Oke. itu. Sorry dok, aku mau tanya, apakah keturunannya ini, misalkan faktor genetiknya tuh dari bapak atau ibu ke anak langsung, atau misalkan dari kakek nenek bisa ke cucunya, atau sampai buyut-buyutnya gitu bisa juga? Sebenarnya sih bisa juga ya. Oh, iya. Tetap bisa juga Waduh. seperti itu. Tetapi memang paling berpengaruh adalah ketika orang tua, karena nanti berpengaruh pada Pola didikannya, asuhnya. pola asuhnya. Oke. Ya, kemudian yang faktor pertama adalah biologi, yang kedua adalah faktor psikologi. Faktor psikologi adalah tekanan-tekanan, masalah-masalah yang dihadapi. Kan anak sekarang nih masalahnya kan banyak, bullying. Iya. Terus kemudian juga pola asuh orang tua yang cukup berbeda ya, yang mereka menganggap bahwa aturan ini orang tua ngekang nih gitu. Nah, seperti itu. Itu yang kedua adalah masalah psikologis mereka. Kemudian yang ketiga adalah faktor sosial. Bagaimana sih lingkungan mereka? Itu Oke. apakah mereka di lingkungan yang benar-benar support terhadap kesehatan mental ataukah pada lingkungan yang toksik? Oke. berarti gitu. Berarti emang Biologis, tekanan, psikologis, sama sosial. lingkungan sosialnya. Iya. Ini berarti kalau psikologisnya ini, apakah psikologis di tahun dia tumbuh atau misalkan kalau dokter Via bilang tadi kan remaja ini 10 sampai 18. Psikologis yang dimaksud ini sebelum dari umur 10 berarti. Bisa jadi sebelum itu numpuk Iya, baru iya. jedernya Nah, sekarang. Gitu. berarti ya kayak dari pola pengasuhan tadi juga ya dok ya, kayak gimana orang tua kayak ngasuh dia dari kecil nih sampai Betul. akhirnya dia bisa punya pemikiran sendiri. Iya. Begitu anak Trax tuh berarti kalau ngomongin masalah umur ya relatif juga gitu. Bisa beda-beda setiap individunya, tapi rata-rata di situ ya dok ya angkanya ya. Betul. Nah, gimana? Sudah mulai mengerti? Sudah mulai terbuka? Nanti abis ini kita lanjut ya di 2 SKS. 2 SKS. Salah ya. Kita lanjut lagi nanti ngobrolnya sama dokter Betul. Via Trax. Kalau anak Trax juga punya pertanyaan, Langsung aja bisa WhatsApp 0811 2700922. Enggak usah malu kalau emang nggak mau kita sebutin namanya, kasih tahu aja kalau ini anonim aja Mas. Gitu. ya boleh. Nanti kita bakal balik lagi. Stay tune terus di Morning Zone. di Noise. Trax
FM. Radio anak muda paling seru, only on Trax FM, hits yang kamu suka. Balik lagi di Morning Zone barengan Tlogorjo anak Trax dan Dokter Via. Dokter Via, aku mau nanya nih, bisa jadi nggak sih masalah-masalah mungkin mental atau berbagai macam masalah yang terjadi kita, kayak misalkan aku sekarang usia 30 gitu ya, masalah yang aku punya ini kalau kaitannya sama mental bisa jadi ini bawaan ketika aku remaja? Bisa jadi. Sangat bisa. Iya, sangat bisa. Jadi masa remajanya yang seperti apa, akhirnya ketika usia 30 tahun udah di titik lelah nih. Oke. Biasanya masih bisa beradaptasi. Sering kali bilang gini, dulu misalnya nih contoh putus cinta kan ya. Putus cinta waktu dulu zaman SMP SMA dibilangnya itu cinta monyet gitu. Jadi masih bisa nih bertahan. Oke. Tetapi ketika usia 30 ketika diputus, aduh rangsanya udah Rasanya langsung runtuh. gitu. Rasanya kayak masih ada mau lagi nggak ya nggak mau gue ya? Iya betul. Jadi selalu bilang kadang-kala denial bilang Iya, gini, iya, iya. dulu aja saya nggak apa-apa loh dok, Iya, gitu loh. iya. Kok Kenapa sekarang sekarang kayak berubah? gini? Nah itu memang prosesnya, proses dimana kita kadang-kala di titik lelah, kadang-kala kita nggak mampu lagi beradaptasi terhadap tekanan. Oke. Berarti pertanyaan berikutnya adalah itu kan karena bisa jadi gara-gara bawaan dari remaja masalah mentalnya. Nah sekarang pertanyaannya gimana cara kita tahu pas kita remaja kesehatan mental kita ini dalam kategori baik-baik aja dok? Oke. Jadi kalau kita pingin tahu ya, kita dulu sehat mental nggak sih, gitu iya. loh, gitu. Jadi pada saat itu tentunya kita bisa pertama bisa adaptasi terhadap masalah kita. Oke. Kemudian Sebesar atau sekecil apapun masalahnya. iya, Oke. jadi proses adaptasi ini sangat-sangat penting terhadap tekanan ya. Yang kedua adalah bahagia. Oke. Yang ketiga adalah selalu berpikir positif. Begitu. Minimal ada 3 kategori itu aja kita bisa kategorikan bahwa masa remaja kita dulu fine-fine aja ya. Iya. Kalau masalah kan pasti ada. Nggak mungkin kita menghindari suatu masalah Iya. gitu. Bahkan ketika remaja, ketika anak pun kita selalu ada masalah. Masalahnya cuma beda-beda aja. Betul. Bagaimana kita adaptasi dalam menyelesaikan masalah itu. Nah, kalau ngomongin masalah itu sendiri, Dok, biasanya kalau kaitannya sama kesehatan mental yang muncul pas remaja ini untuk Gen Alpha, Gen Z, itu apa biasanya yang muncul? Jadi masalah-masalah kesehatan mental yang pertama itu adalah stres. Stres, Jadi oke. sebenarnya kalau stres sendiri kadang-kadang kan bisa diatasi oleh dirinya sendiri ya, dengan adaptasi dia, dengan dia bagaimana sih memahami masalah itu. Tapi kalau itu nggak berhasil diatasi sendiri, nah bisa menjadi gangguan cemas, bisa menjadi suatu depresi, Oke. atau kita bilang gangguan moodnya gitu, ataupun bisa juga dengan ciri-ciri yang lain. Seperti? Nah, seperti misalnya perubahan mood yang dia mudah marah. Mood swing. Nah, ya kalau Gen Z sama ini aduh mood swing saya dok, naik turun, marah-marah nggak jelas gitu, ataupun susah konsentrasi. Jadi kadang-kala yang timbul adalah kok saya nggak secerdas dulu sih. Oh, itu Dulu SMA saya- gua nggak ranking itu Dulu kali ya. saya waktu SD Ranking 1. Iya, kok sekarang saya enggak sih, kayaknya susah banget konsennya. Itu justru kemungkinan malah bisa bikin stres juga ya dok ya. Dan itu kemungkinan besar masalahnya ada di cara kita adaptasi ya, Dok. Iya. Oke. Untung saya dari dulu nggak pernah ranking. Jadi fine-fine aja ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dari zaman SD fine-fine aja. Justru kalau dapet ranking jadi overthinking dok. Aduh. Nih ayah bunda nih jangan selalu menuntut anaknya Iya. untuk dapat ranking berarti ya. Biarkan mereka beradaptasi sendiri dulu. Iya. Sesuai kemampuan lah kayak gitu ya dok ya. Betul. Terus yang sering terjadi di Gen Z ini apa? Gangguan makan. Nah, gangguan makan itu bisa penurunan nafsu makan atau dia banyak makan. Oke. Oh iya, eating disorder ya berarti ya. Iya. Nah ini munculnya dari mana dok ini gangguan makan ini? Ini gara-gara apa? Apakah kecemasan itu tadi berpengaruh ke perilaku kita atau gimana? Iya, betul sekali. Jadi memang kecemasannya tadi yang mempengaruhi perilaku mereka ataupun masalah-masalah yang akhirnya mempengaruhi perilaku mereka. Oh, Gitu. oke. Kadang kan ada ya yang aduh saya kok cemas ya, saya kok gendut.
dibilangin sama temannya, namanya kamu kelihatan gendutan deh hari ini. Iya. Iya. Akhirnya dipikir, akhirnya terjadi nggak nafsu makan, lama-lama nggak semangat, iya. masih gendut lah, masih ini. Sebenarnya sih kembali lagi ketidakpercayaan diri. Oh. Atau gimana caranya dia menghadapi masalah ini kan dari Betul. situ juga. Iya. Oke. Tapi nah ini dok, saya tadi tertarik dengan yang dokter bilang kayak caranya itu adalah bahagia dulu aja, senang dulu aja. Berarti apakah anak-anak yang dulu masa kecilnya ini bahagia, pada saat nanti gedenya ini kemungkinan untuk kesehatan mentalnya lebih sehat Iya. dibanding anak-anak yang ya mediocre gitu bilangnya kalau Masa remajanya ya Iya. biasa aja gitu. Ya bisa jadi karena kan memang fundamental di masa kanaknya sudah bagus ya dengan dia bahagia gitu. Tentunya kan tinggal meningkatkan bagaimana dia beradaptasi. Berbeda dengan yang sudah dari kecil banyak tekanan nih, banyak tekanan, banyak masalah. Tentunya ketika besarnya bisa jadi mereka itu bisa lebih adaptif, tapi bisa jadi mereka lebih rentan. Oh, bedanya di kerentanannya ya dok. Iya, seperti itu. Oh ya. Tapi setiap anak semuanya punya potensi kerentanan itu. Untuk saat ini iya. Mulai Saat dari ini usia berapa dok pastinya itu bakal muncul dok? Atau tergantung pola asuh itu sendiri? Tergantung dari pola asuhnya. Iya. Oke. Oke. Tapi ini dok, saya kan ini yang kita lagi bahas ini kan Gen Z sama Gen Alpha, Alpha ya. yang sekarang ini lagi, mereka ini lagi di posisi yang concern lah kita semuanya. Tapi apa dokter dulu juga pernah ada ceritakah dari mungkin dari dosen-dosennya dokter dulu nih pada saat kuliah, kalau millennials atau apa dulu juga mengalami hal yang sama, atau ini adalah polanya memang begini, atau memang Gen Alpha sama Gen Z ini kayak jadi anomali aja sih dok sebenarnya dok? Jadi dari dulu masalah mental ini sebenarnya ada, tetapi sekarang itu lebih aware karena tadi meleknya teknologi. Oke. Jadi Gen Z sama Gen Alpha ini kenapa kok jadi kelihatannya kayak booming banget gitu Iya, ya? iya. Karena mereka memang benar-benar yang terbuka terhadap informasi. Oke. Iya, sehingga kalau dulu istilahnya kita bicara mental itu kan tabu ya. Iya. Nah, kalau sekarang sungguh-sungguh terbuka, jadi Oke. mereka bisa mengungkapkan, kok saya seperti ini sih, saya kok misalnya saya sedih, saya nggak semangat, bahkan mungkin saya menyakiti diri. Itu kalau menyakiti diri saya lihat di TikTok kok enak ya, gitu. Itu Seperti tuh. itu. Kalau dulu kan nggak ada milenial gitu. Kena habis kena pecut udah. Bisa jadi nggak sih dok, misalkan ya ini kayak aku kasus aja nih misalkan. Ini anak remaja sebenarnya baik-baik aja. Terus dia dapatlah teknologi, buka-buka lah dia tiba-tiba dapat informasi psikologi. Anak ini yang tadinya baik-baik aja terus kenal sama informasi tentang kesehatan mental. Oh ada tuh ternyata kayak gini. Oh ada tuh ternyata kayak gini. Aku kayak gini nggak ya? Mulai dah tuh self diagnose tuh. Betul. Yang tadinya baik-baik aja, terus ternyata dia jadi kenapa-kenapa gara-gara dia self diagnose sendiri, itu kemungkinan bisa terjadi nggak dok? Bisa. Jadi namanya terinduksi kan. Terinduksi. Terinduksi dari apa yang dia lihat, apa yang dia pelajari gitu. Jadi jangan-jangan aku kayak gini ya, gitu kan. Jangan-jangan pas lagi sedih, jangan-jangan aku kayak gini. Aku kok nggak semangat, jangan-jangan aku depresi nih, jangan-jangan aku bipolar nih. Iya. Seperti itu yang sering terjadi pada anak-anak sekarang gitu. Sehingga kadangkala mendapat informasi sebenarnya bukan salah ya, tetapi kadangkala kurang tepat, sehingga dia akhirnya yang terjadi sebenarnya belum jatuh depresi, akhirnya jadi depresi. Karena itu tadi. self diagnosnya itu sendiri. Iya, dia ketakutan, dia nanti aduh aku jadi apa nih gitu. Jadi dia depresi bukan karena apa yang dialaminya di belakang-belakang itu, tapi dia depresi karena dia ngebaca informasi soal depresi. Betul, bisa ditambah gitu. iya. Dan itu berarti balik lagi ke kemampuan
adaptasi mereka ya dok ya, adaptasi terhadap menerima informasinya itu. Menerima informasi dan juga masalahnya mungkin nggak terlalu berat gitu loh, tapi karena informasi itu akhirnya diperberat. Gitu. Tuh anak Drex, jangan suka self diagnose. Kalau misalnya ngerasa apa, terus kamu buka Google, buka TikTok, ngelihat oh ternyata aku ini. Kalau mau tahu yang kayak begitu, dengerin Morning Zone. Ya elah. Trax FM siarannya live. Hey everyone, this is your boy Trey. Keep on the right track. Trax. Morning Zone. Radio anak muda paling seru only on Trax FM, hits yang kamu suka. Nih, akhirnya ada yang nanya. Dok, ada yang nanya dong. Gue harus kayak gimana kalau kayak gitu gimmicknya? Jadi Cing Abdel. Kalau ada teman kita yang curhat nih dok soal kesehatan mentalnya, katanya ini ya, Dennis katanya. Kalau ada teman kita yang curhat soal kesehatan mentalnya, sikap kita tuh harus gimana dok? Dengerin aja kah? Atau gimana katanya? Soalnya mau ngomong ini itu juga takut. Betul. Jadi namanya siapa ini? Dennis. Oke, selamat pagi Dennis. Halo sahabat anak Trax. Jadi kamu cukup bagus banget ya nananya. Kalau temenmu ada yang curhat atau cerita, kamu harus ngapain? Jadi pertama kamu kasih apresiasi buat mereka yang berani cerita sama kamu. Artinya dia punya kepercayaan terhadap kamu. Nah, yang perlu kamu lakukan adalah cukup didengar dulu. Jangan kamu ngasih suatu saran atau bahkan mungkin pandangan. Nah, kadangkala pandangan tuh disamakan dengan kita. Padahal yang diperlukan sama mereka adalah didengar. Jadi seperti yang lagunya tadi sudah di ini, bahwa mereka itu perlu didengar. Hanya dengan didengar saja tuh mereka sudah rasanya lega. Artinya ada orang yang bisa dipercaya sama mereka. Berarti yang kita lakuin sebenarnya kalau misalkan ini peer to peer ya dok ya. Jadi yang kita perlu lakuin cuman ngegali ceritanya terus saja. Ngegali cerita dan ngegali apa yang sebenarnya dia rasain. Iya, betul. Jadi cukup didengar iya gitu. Jadi tanpa istilahnya menghakimi. Tanpa menghakimi apa yang disampaikan sama mereka gitu. Apalagi kalau kayak dicengin, bercandain. Iya, itu rasanya teman saya tambah banget tuh dok. Teman saya ada dok. Iya, kayak gitu tuh banyak. Kita dok, teman kita. Iya, apalagi kalau dibilang gini, gitu aja kamu tuh nggak seberapa sama deritaku ya. Jadi gitu ya Denis ya. Jadi cukup didengar saja gitu. Kecuali kalau mereka misalnya tuh solusinya gimana, sedangkan kamu belum bisa ngasih solusi nih. Nah, belum bisa ngasih solusi. Oke, kita pikirin bareng-bareng manfaat resikonya gimana sih. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai akhirnya kamu tuh jadi pemutus decision makernya ini kamu harus gimana kita gitu. Harusnya balikin lagi ke orang ini yang punya masalah ya. Tapi secara pelan-pelan. Tapi yang pertama memang harus didengar dulu. Artinya kita ada untuk dia. Karena kayaknya kalau buat usia remaja ya Pak ya, cerita ke orang tua itu kan sesuatu yang agak nggak nyaman ya dok. Betul. Akhirnya mau nggak mau salah satu cara kita bertahan hidup ya ceritanya ke teman. Betul. Itu termasuk cara adaptasi juga biar kesehatan mental tetap terjaga untuk remaja. Nah, itu benar. Kalaupun akhirnya kamu yang diceritain sama teman kamu bilang mau cerita dong aku gini, diain aja dulu, didengerin dulu gitu. Terus juga nggak usah ngebanding-bandingin, nggak usah diceng-cengin gitu. Bahkan kalau bisa nanti kamu bakal ngedapetin trustnya dia. Dan kamu jadi orang yang go to-nya mereka lah buat cerita gitu. Seneng sih kalau jadi teman yang kayak gitu ya. Betul. Jadi saya punya kasus nih ya, ada orang tuh mau bunuh diri. Oke. Nah, di saat dia mau bunuh diri pasti kan ngubungin temennya nih. Cukup didengar, cukup kadangkala dialihkan. Kamu lagi ngapain? Ini
coba kamu nyapu deh, kamu ini. Akhirnya ternyata bunuh dirinya nggak jadi dilakukan. Nyapu terus sampai Jogja gitu. Nah iya, misalnya gitu. Coba deh kamu ini, jadi dialihkan atau ngobrol yang dia mau didengar gitu. Oke. Aku tuh lagi sedih, aku pengen mati aja, aku pengen ini. Iya, kamu udah makan belum? Gitu. Jadi di sela-sela Makan dulu. gitu, makan dulu. Akhirnya kan nggak jadi bunuh dirinya. Oke. Udah makan. Santai-santai dulu. Santai kawan. Itu apa kek? Ayo Apa jalan-jalan itu? yuk, jalan-jalan. Nah, seperti itu. Itu adalah teman yang positif ya. Ya betul dok. Kayak teman-teman saya juga dok. Wih, siap Mario. Oh iya, jadi Pak Rio sama Mas Wisnu ini ya memang sahabat karib, sahabat kita, anak kita trek. bisa jadi positif, bisa jadi negatif dok. Tergantung kebutuhannya lagi mau gimana dok. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kesehatan mental nih anak Trax ya kan kalau misalnya kamu juga bingung ini sebenarnya ini aku alami ini apa sih? Ini apakah aku bermasalah atau tidak? Mungkin nggak ada salahnya juga buat kamu datang ke salah satu acara di Telogorejo juga. Begitu, benar? Iya betul Mas. Jadi nanti Rumah Sakit Telogorejo melaksanakan menggelar ya seminar kesehatan jiwa pada tanggal 2 November 2024. Oke, itu bakal ngapain aja itu? Bahkan ngobrolin seputar depresi ya dok ya pastinya. Iya, kita kupas tuntas semuanya. Untuk segala usia kah atau gimana? Iya, jadi kita bahas tidak hanya kalau kali ini kita bahas remaja, tapi besok kita juga dewasa. Oh, gabung tuh besok tuh ya berarti ya. Ada anak SMA, ada kita juga Pak. Yang anak SMA ngelihat kayak, oh berarti kalau gue nggak selamat sekarang tua, gue bakal kayak gini. Tua gue problematik begini nih. Ayo kamu harus ayo bisa. kamu mending datang sekarang anak Trax. Betul. Dan juga orang tua. Oh, itu. Supaya lebih ngerti. Misalnya ini anak kenapa sih kok bandel gitu loh. Kalau orang tua kok bandel, kok nakal, dijudge gitu. Padahal sebenarnya dia itu bentuk bandel, bentuk nakalnya adalah ekspresi dari depresinya. Tapi kadang orang tua sudah labeling, iya, anak saya Bandel, bandel, nakal gitu. Nah, Semua anak saya dok. iya. Padahal Nggak mungkin tahu nih. orang tuanya nggak sadar kalau pola asuhnya dia juga mungkin berpengaruh ya dok ya. Betul. Karena terlalu ngasih target, Iya. anaknya jadi stres, anaknya nggak bisa. Kamu kayak gitu yang nggak bisa. Iya. Bapak dulu berangkat sekolah. Sabar. Gitu. Biasanya kan akhirnya kan kayak begitu Iya ya dok ya, gitu. betul. Tuh buat yang orang tua supaya tahu pola pikirnya anak-anak remaja ini masalahnya itu apa. Apalagi semakin berkembangnya zaman kan pola Yoi. pikir bisa jadi ada perbedaan ya dok ya. Iya. Betul. Tanggal 2 November. Iya. Terbuka untuk umum atau cara daftarnya gimana Kak Flo? Cara daftarnya bisa langsung di Instagram @rs.telogorejo atau melalui kontak center di 8646 6000. Oke. Udah cukup daftar itu aja? Iya, nanti ada G-form-nya biasanya. Oh, Nah itu silakan pokoknya cek aja Instagramnya udah di situ semuanya udah ada, tinggal tanya kalau nggak tahu di DM aja ntar dibales gitu. Dok, akhirnya dok ini saya mau nanya lagi tipsnya untuk menjaga kesehatan mental dok untuk remaja-remaja ini dok. Ya, jadi tipsnya bagaimana sih kita selalu sehat mental? Yang pertama adalah perasaan bahagia. Nah, bahagia sendiri kan sebenarnya kaitannya dengan serotonin ya kalau kita bilang ya. Jadi ada kaitan dengan neurotransmitter di otak kita gitu yang membuat kita bahagia. Nah, bagaimana sih ningkatin serotonin itu gitu? Yang pertama adalah olahraga. Olahraga, betul. wajib tuh ya dok ya olahraga Iya. ya. Yang paling alami. Betul, tapi kadangkala kita sering melupakan ya olahraga itu. Saya sering ya bareng sama anak saya olahraga di mall gitu kan. Nih nggak apa-apa dok. Yang penting Nggak apa-apa. olahraga. Yang penting olahraga. Jadi olahraga yang baik adalah 30 menit paling tidak jalan kaki. Itu sudah cukup bagus Betul. untuk meningkatkan serotonin. Yang kedua, olahraga itu kalau bisa kena sinar matahari. Ini kita sering banget kena AC doang, Iya. nggak kena sinar matahari. Sehingga kita kena sinar matahari pagi meningkatkan vitamin D, kaitannya adalah dengan imunitas kita. Oke. Kemudian selain itu juga pola hidup yang sehat, istirahat yang cukup, makanan yang Bergizi betul. dan imunisasi bisa kayak gitu dok ya gue. Betul. Tapi masalahnya sering ditanya makanan apa aja sih yang meningkatkan moodnya baik? Gitu kan. Nah, sehingga makanan-makanan yang tadi yang dapat membuat serotonin naik adalah
Coklat. Ya makanya coklat kan menenangkan. Iya, Siapa tahu iya. pulang dari sini saya langsung dapat coklat. Di kode kita Pak. Jadi coklat, kemudian pisang, kemudian biji-bijian. Biji apa nih Dok? Biji-bijian itu bisa kacang-kacangan Oh. gitu. Makanya kalau ngemil kan seneng tau ya. Mantep pahit. Salak boleh nggak? Buah-buahan boleh. Salak yang nggak boleh adalah bijinya dan kulitnya ya. Tapi kan tadi biji-bijian Dok. Iya. Begitu. Oke. Gitu. Jadi adalah itu tips-tipsnya, bahwa intinya adalah bagaimana kita meningkatkan serotonin kita. Oh, oke. Kemudian ya pikiran positif, kemudian juga masuk pada lingkungan sosial yang tidak toksik. Positive vibe gitu ya Dok ya. Iya, karena kalau kita di dalam lingkungan yang kurang positif, otomatis memicu kita untuk mempunyai masalah yang lebih berat lagi. Iya. Kan? Betul. Jadi sebenarnya tipsnya sederhana banget Erectrex Iya. ya. Tapi kayaknya mungkin buat sebagian Ngejawantahnya. orang susah gitu. Ngelakuinnya buat sebagian orang susah, kayak cuman sekedar olahraga. Olahraga 30 menit itu kan kalau dipikir-pikir juga sekali kita megang HP itu lebih. Tapi kalau buat olahraga kenapa susah? Betul banget. Kayak ya. begitu. Itu dampak negatif dari meleknya teknologi ya. Betul. Itu jadi tips-tips buat kamu anak Trax untuk menjaga kesehatan mental kamu. Dan juga nih Dok, kita minta pesannya untuk anak-anak yang mungkin yang lagi ngedengerin ini, yang masih denial soal kesehatan mentalnya, yang enggak baik-baik ya, masa begini doang kayak begitu. Ya, jadi perlu saya pesankan bahwa kesehatan mental itu sangat penting banget bagi semuanya. Dan jika kamu mengalami suatu masalah mental, kamu bisa datang ke profesional dan camkan dalam diri kamu itu bahwa kamu itu berharga dan layak untuk bahagia. Oke. Betul. Terima kasih. Mantap banget. Terima kasih Dokter. Terima kasih Fia, Dokter Fia. Mbak, ada lagi mau disampaikan dari Telogorejo? Iya, ini dalam rangka ulang tahun ke 99 tahun SMC Iya. Rumah Sakit Telogorejo yang akan dirayakan nanti di tanggal 29 November. Jadi tepat nanti 29 November Rumah Sakit Telogorejo akan genap berusia 99 tahun. 99 tahun men. Hampir Gila. sahabat ya. Iya Dok. Ya, jadi dalam rangka itu Rumah Sakit Telogorejo memberikan nih spesial harga pemeriksaan ya untuk sahabat Telogorejo yang saat ini mendengarkan Trax FM. Jadi ada paket spesial dari Speedy Lab, spesial 99 tahun Telogorejo. Jadi bisa periksa kesehatan, tapi sebelum itu diwajibkan untuk puasa 10 sampai 12 jam sebelum pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan di Speedy Lab SMC Rumah Sakit Telogorejo. Kalau masuk dari lobi utama, jadi nanti ada di sayap kiri ya, nanti akan ada Speedy Lab di situ. Jadi pemeriksaannya apa aja? Ada 3 paket pemeriksaan. Yang pertama ada Cheers Pack yang berisi pemeriksaan gula darah puasa, kolesterol dan uric acid hanya dengan 99.000 saja. Oke. Kemudian ada yang kedua, ada Enjoy Pack yang berisi pemeriksaan gula darah puasa, kolesterol, HDL kolesterol, small dense LDL, EGFR hanya dengan 199.000 saja. Kemudian ada Fun Pack HbA1c yang berisi pemeriksaan HbA1c, kolesterol, LDL kolesterol, uric acid dan ureum hanya dengan 199.000 saja. Oke. Nah, biar simpel ini kami menjemput ya sahabat Telogorejo setiap hari Sabtu di Trilomba Juang. Jadi nanti akan ada booth dari SMC Rumah Sakit Telogorejo untuk pemeriksaan ini. Kami akan ada di setiap hari Sabtu sampai tanggal 2 November dari jam 6 sampai pukul 9. Jadi pemeriksaan ini dilakukan on the spot langsung di situ. Tapi untuk sahabat Telogorejo yang mau memeriksakan diri ya, mengambil paket dari salah satu paket tersebut, diwajibkan puasa terlebih dahulu 10 sampai 12 jam. Bisa sambil olahraga, ngecek dulu, abis itu olahraga. Iya, sekalian menjaga kesehatan Iya, mental. Iya, tapi nggak hanya itu aja, tapi ada lagi ini untuk Ada. medical check up Oh, ya. medical check up. Paket medical check up dalam rangka 99 tahun Telogorejo Gemilang.
itu ada pemeriksaan dengan harga 599.000 saja untuk medical check up, berlaku sampai 31 Desember 2024. Berisi pemeriksaan full blood count, ureum, kreatinin, SGOT, SGPT, EGFR, gamma GT, urinalisis, flow cytometry, USG wall abdomen, torak dewasa. Sudah termasuk dengan administrasi medical check up dan konsultasi bersama dengan dokter umum di medical check up. Tuh, Murah banget tuh Electrex, kesehatan MCU langsung. kesehatan jiwa dijaga, kesehatan tubuhnya Fisik juga juga dijaga. kolesterol semuanya dijaga gitu, biar kita kan hidupnya juga lebih sehat lahir dan batin. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mantap. Kalau udah weekend ini kayak kata-kata bijak tuh keluar aja semuanya. Kayaknya udah libur Pak soalnya Pak. Udahlah, yang kemarin lupain dulu lah. Terima kasih dokter sudah hadir di sini, sudah ngobrol-ngobrol sama kita juga dokter. Dan juga teman-teman dari Rumah Sakit Telogorojo juga. Semoga dengan kita ngobrol hari ini itu makin banyak anak Drex juga yang lebih aware juga, lebih kebuka juga lah pikirannya gitu. Jadi sadar, mau sadar ke diri sendiri ataupun sadar dengan teman yang sedang ada masalah mungkin gitu. Terima kasih Dokter Via, terima kasih Kakak Flo. Next time kita ketemu lagi ya. Terima kasih juga anak Trax yang sudah mendengarkan kami dari jam 6 pagi tadi. Udah mau weekend, silahkan have fun, serotoninnya dinaikin, sehat-sehatin badannya, olahraga kayak kemana kayak atau ngapain kayak, yang penting seneng aja dulu ya Iya. kan. Bahagia kunci utama Gue nanti kesehatan sore mental kita. olahraga, insya Allah. Kok belakangnya ada insya Allah ya. Makanya itu. Kan semua kan insya Allah. Dan kita kan hanya bisa berencana. Dan kita juga bisa membatalkan rencana kita sendiri. Ria Dinata, Wisnu Putra. sama Riset Maulana, see you again. And always keep on the right tracks. Bye-bye. Bye-bye.